Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم
والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Di antara mereka ada orang-orang yang menyakiti Nabi dan mengatakan, dia adalah telinga yang menampung dan mempercayai semua apa yang didengarnya tanpa seleksi. Katakanlah, Nabi Muhammad adalah telinga yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk membuat kamu ridha, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka raih keridhaannya. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, keberkahan juga kesehatan di dalam umur kita sehingga kita bisa kembali menjumpai bulan Ramadan di tahun ini. Para pemirsa SCTV yang saya hormati, senang sekali saya di sini Muhammad Kamil Syabani bisa menemani para pemirsa dalam menyambut buka puasa. Dan hari ini adalah hari ke-25 Ramadan. Hari ini kita telah kedatangan Ustadz Haji Muhammad Diyaudin LC. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik, setelah sudah 25 Ramadan ya Ustadz. Tidak sebentar lagi kita akan merayakan Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, mudahan panjang umur. Amin. Ketemu dengan Idul Fitri. Dan hari ini tema kita adalah bagaimana harta bisa berkah di hari Ramadan atau di bulan Ramadan. Dan tentunya di bulan Ramadan ini merupakan momentum kita dalam beramal dan karena amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tepat sekali dengan pada tema kita hari ini. Ustadz, jika Ustadz sudah siap untuk menyampaikan tausiahnya, ulun persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa TV yang tentunya kami muliakan, para shaimin, pelaksana ibadah puasa pada kesempatan ini yang juga mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada kesempatan ini di mana kami diberikan satu amanah untuk memberikan tausiah pada kesempatan di bulan suci Ramadan, yang mana diberi judul tausiah kami, bagaimana harta bisa berkah di hari Ramadan. Jadi di sini ada dua kata kunci kalau dilihat daripada judul ini. Harta dan berkah. Apa itu harta dan apa itu berkah? Harta dalam bahasa Al-Quran ada disebut malun, juga disebut amwal, itu sebenarnya kata jamak. Nah, ini Allah Ta'ala memadahkan atau mengatakan dalam firman-Nya, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal wal banun. Nah, itu mal artinya harta. Wal banun dan anak cucu zinatul hayatid dunya adalah merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Sebutan dalam Al-Quran. Kemudian secara makna apa pengertian daripada mal ataupun yang disebut harta tadi? Mal itu adalah daripada bahasa Al-Quran sendiri atau yang disebutlah kata bahasa Arab, adalah sesuatu yang dicondrongi, yang disukai oleh manusia. Yaitu sesuatu apa saja yang ia sukai, yang ia senangi, bahkan bisa dikejar, dicari karena kesukaannya tadi, itulah namanya harta. Lalu dikatakan al-mal. Demikian juga kata jamak tadi amwal, ya tentu karena itulah. Ternyata bermacam-macam harta itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Hanya saja harta benda yang kalian miliki, wahai umat manusia. Innama amwalukum. Hanya saja segala macam harta benda itu adalah merupakan, wa auladukum juga anak-anak cucu kamu, ada fitnah. Dikatakan Allah ini merupakan fitnah, yaitu satu cobaan, satu bahan ujian dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang kalau kebetulan diberi ataupun dianugerahi dengan yang namanya harta tadi. Nah, dari itulah harta memang selalu digandrungi, disukai dan disenangi oleh hampir semua manusia. Yang ternyata tadi dikatakan Allah ini merupakan bahan sebagai ujian, fitnah tadi kata Allah. Selanjutnya juga kalau yang namanya berkah, kata kedua daripada kata kunci tadi. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ambilan daripada juga sebenarnya bahasa Al-Quran itu. Barakat. Yang secara makna
berkah itu ambilan daripada kata birkah dalam bahasa Arab. Apa itu arti birkah? Ialah birkah sumur air yang melimpah ruah airnya. Mungkin kata orang kita Banjar itu yang limpuar lah air sumur tadi. Jadi keberkahan berarti memberikan makna ada kebaikan yang melimpah ruah, yang sangat banyak. Maka itulah yang dikatakan berkah tadi. Nah, maka sehubungan dengan itu Allah Ta'ala sendiri mengatakan dalam kata berkah tadi dan kata jamak, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Nah, ini ada barakat. Karena itulah Allah Ta'ala mengatakan, jikalau seandainya penduduk satu negeri itu mereka benar-benar beriman, wattaqau dan benar-benar bertakwa kepada Allah tentunya, la fatahna alaihim. Ini saya akan kami bukakan atas mereka itu barakat. Segala macam keberkatan-keberkatan. Artinya segala macam kebaikan-kebaikan dari Allah minas sama'i wal ard. Baik dari atas langit turun berkah, wal ard dan dari bumi juga akan keluar yang namanya keberkatan, kebaikan yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali bahwa berkah adalah kebaikan yang melimpah ruah yang diberikan Allah kepada tentunya hamba-hambanya. Nah, oleh sebab itu harta ini merupakan tentunya rezeki, pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu rezeki harta itu dalam konteks Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi kita ada memberikan makna dan pengertian pula. Apa itu arti harta? Rezeki harta tadi. Ada yang mengatakan segala sesuatu yang dapat diambil manfaat itulah adalah disebutlah harta, mal tadi. Kemudian makna yang sering kita ketahui atau yang sering kita mengerti yang disebut harta ataupun mal tadi adalah tentunya rezeki yang sifatnya milkiyah atau yang kepemilikan oleh setiap hamba atau seseorang hamba. Jadi arti rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa digunakan oleh hamba untuk melangsungkan kehidupan. Dalam arti yang lebih luas tentunya, rezeki harta adalah segala sesuatu yang bisa berbentuk, apakah itu yang berbentuk uang, kita duit, apakah itu bisa berbentuk kesehatan, kebahagiaan, dan segala sesuatu yang mendukung roda kehidupan tetap berputar di dunia ini, itulah yang namanya rezeki ataupun juga disebut harta tadi. Nah, kembali kepada yang masalah berkahnya. Nah, jadi rezeki yang berkah adalah tentunya harta yang dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim yang membuat dirinya selalu merasa berkecukupan dengan harta tersebut. Dia merasa cukup. Yang mungkin dalam bahasa lain disebut qanaah, dia mencukupkan apa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah pertambahan harta milik seseorang tidak membuatnya tentunya rakus, tapi malah ya memakai, menggunakan baik untuk makan, minum ya dengan bersahaja, hidup dengan sederhana. Karena ini bagi orang muslim tentunya menggunakan harta adalah seperlunya. Jadi harta yang baik
yang mudahan berberkah adalah harta yang pemiliknya merasa cukup tentunya dengan harta itu. Jadi juga harta yang berkah adalah merupakan harta yang tentunya disenangi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harta itu tidak harus selalu banyak. Namun sedikit pun tapi berkah, insya Allah banyak kebaikan-kebaikan. Artinya mengandung beberapa makna apakah bernilai ibadah harta tadi. Selain daripada kebaikan yang secara real, secara nampak, tapi karena kita masalahnya ini beriman dengan hari kemudian, hari pembalasan, tentu dalam hal penggunaan harta tadinya. Kalau berkah bisa kita akan mendapatkannya nanti di akhirat setelah meninggalkan dunia ini. Nah, tentu jadinya berkah harta milik seseorang muslim yang taat akan menjadikan suatu, katakanlah ini sesuai dengan judul kita tadi. Jadi bagaimana harta bisa berkah di hari Ramadan? Nah, kita kembali kepada judul materi kita. Nah, bagaimana harta bisa berkah di hari Ramadan? Wah, ini bukan main sebenarnya. Sangat baik. Tentu berkah harta milik seorang muslim yang taat ketika di bulan Ramadan. Sebab pemilik harta itu dia selalu dalam ibadah. Seorang muslim berada di bulan Ramadan ini dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia siang malam selama Ramadan selalu dalam ibadah. Sebab seharian dia selalu puasa. Di malam-malam bulan suci Ramadan, dia menjalankan ibadah-ibadah Ramadan. Apa itu? Dia melaksanakan kegiatan salat tarawih, salat witir, selain daripada salat wajib yang 5 waktu, siang dan malam. Apakah dia berzikir, berdoa? Apakah dia tadarus Al-Quran? Apakah dia bersalawat, membaca salawat atas Nabi besar kita Muhammad SAW. Nah, ini siang malam jadi berarti dalam keadaan selalu nilai-nilai ibadah tadi dia laksanakan selama Ramadan. Yang mungkin tadi sudah kita ketahui bahwa betapa balasan ganjaran orang yang beribadah di bulan Ramadan adalah bukan main banyaknya. Nah, kemudian dalam hal penggunaan harta ketika di Ramadan, di mana ketika dia berbelanja atau membelanjakan hartanya selalu dalam nilai-nilai ibadah. Karena dia berbelanja mungkin ketika di Ramadan itu adalah untuk kesiapan untuk berbuka puasa, seperti untuk membeli makanan, minuman, atau untuk bersahur karena dia akan berpuasa, atau berbelanja untuk nafkah keluarga, atau berbelanja untuk membelanjakan hartanya untuk membukakan orang lain yang sedang berpuasa. Bahkan setiap di bulan Ramadan ini juga ketika momen Ramadan itu ada saja sebagian kaum muslimin yang memperbanyak bersedekah dari harta yang ia miliki. Bahkan mungkin bersedekah yang wajib yang disebut menaikkan zakat harta. Atau zakat karena usaha dia berbisnis, berdagang, dan lain-lain. Ini ketika Ramadan. Karena apa tadi? Karena sangat betapa banyaknya nilai ibadah. Makanya itulah dalam sebuah hadis kan dikatakan oleh Nabi kita SAW, sumtus shaim tasbihun, wa naumuhu ibadatun, wa du'auhu mustajabun, wa amaluhu mudha'afun. Ini nilai ibadah sebenarnya dalam bulan Ramadan yang dimiliki oleh seorang muslim. Kenapa? Kata Rasulullah, sumtus shaim, berdiamnya saja ia tidak berbicara oleh orang yang sedang berpuasa itu sudah merupakan tasbih, bagaikan dia bertasbih kepada Allah, bagaikan dia sedang mensucikan Allah Ta'ala karena dia sedang berpuasa, padahal dia diam.
tidak ngomong, tidak berbicara, diam saja, sudah bernilai ibadah berarti. Bahkan wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang yang berpuasa jadi ibadah. Kenapa demikian? Karena tidur dia sedang berpuasa, kan sedang ibadah berarti. Itu dikatakan Nabi kita, wa naumu ibadatun. Bahkan nilai ibadah yang lain, wa du'a'u mustajab, dan setiap dia berdoa kepada Allah selalu mustajab, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa amaluhu mudha'afun, dan segala amalnya, kalau dia apa yang berbuat daripada segala macam kebaikan, baik yang kebaikan yang wajib, yang sunat, yang harus, kalau dia meniatkan dengan untuk kebaikan, mudha'afun, berganda-ganda balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang Anda tadi merupakan nilai ibadah yang luar biasa ketika orang muslim berada di bulan suci Ramadan tadi. Nah, dari itulah harta yang berkah, kembali masalah harta lagi, adalah didapat tentunya dengan cara yang halal. InsyaAllah kalau kita gunakan kita memperoleh dengan halal, maka disitulah akan jelas banyak keberkahan-keberkahan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Wahai manusia, makanlah rezeki apa yang ada daripada muka bumi ini dengan yang halal, yang baik, yang bersih, yang suci. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah mengikuti langkah-langkah bisikan setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena bahwasanya syaitan itu bagi kalian adalah merupakan musuh yang nyata. Nah, dari itulah harta berkah ada mempunyai beberapa ciri khas lah mungkin, di mana rezeki harta yang membuat orang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah keberkahan. Rezeki hartanya yang bermanfaat untuk segala kebaikan, itulah yang akan ia dapatkan keberkahan tadi. Di alamat ataupun katakanlah ciri-ciri daripada harta berkah itu memang cukup banyak sebenarnya. Juga ada yang mengatakan rezeki harta yang selalu dicukupkan dan merasa cukup, lantas dia bersyukur atas nikmat Allah yang Maha Pemurah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Karena barang siapa berpegang, bertawakal atas Allah Ta'ala, maka Allah akan mencukupkan bagi seorang hamba yang selalu demikian. Dia menggunakan harta tentunya dalam kebaikan tadi. Juga harta yang berkah, si pemilik itu akan merasa tenang dan bahkan bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pula orang yang memiliki harta yang berkah, dia akan selalu memanfaatkan, apakah dengan cara mungkin bersedekah, berderma, menyantuni orang-orang lain dengan menggunakan harta tadi. Disitulah akan dapat keberkahan. Jadi demikian pula harta yang didapat apabila diperoleh dengan cara yang halal, dia akan mendapatkan nilai ibadah yang sangat luar biasa dalam artian ganjaran yang berlipat ganda tentunya. Demikian juga harta yang berkah, tentu si pemiliknya akan selalu meimbangi dengan amal ibadah. Dia akan selalu ingat kepada sang pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Dia akan beribadah, akan berzikir, akan berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan memberikan jalan keluar dalam hal memberikan rezeki harta tadi. Nah, demikian pula rezeki harta yang bisa berkah
bila dimanfaatkan atau dibelanjakan di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya Allah taala mengatakan tentang orang yang menapakkan harta di jalannya akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Dan salah satu contoh, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila bi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan, kata Allah, mereka-mereka yang menapakahkan hartanya, menggunakan hartanya fisabilillah, di jalan Allah, di jalan ridha Allah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, sebagai satu biji bibit tanaman yang menumbuhkan 7 tangkai. Bikulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai akan mengeluarkan buah 100 biji buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan menggandakan apa saja yang Ia kehendaki bagi orang yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah sangat luas akan karunia-Nya dan sangat mengetahui akan keadaan hamba-hambanya tadi. Ini menunjukkan betapa satu kebaikan itu gandaan-gandaan daripada balasan daripada Allah dalam hal yang berkaitan dengan infak, penggunaan daripada harta itu sendiri. Itulah yang keberkahan yang tentunya luar biasa menurut keimanan kita, menurut agama kita. Nah, oleh sebab itulah pemirsa sekalian, betapa beruntungnya kita yang hidup berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Karena dengan Ramadan, apapun yang kita miliki yang merupakan anugerah Allah tadi akan menjadikan satu keberkahan yang luar biasa untuk kembali kepada diri kita masing-masing yang memanfaatkan, menggunakan momen Ramadan untuk menjadikan hartanya berberkah karena penuh dengan nilai ibadah tadi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahan dan penjelasan yang Ustaz berikan. Dan seperti tema yang kita bawakan hari ini adalah bagaimana harta bisa berkah di hari Ramadan. Itu merupakan rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang halal, Ustaz lah. Itu dan ditandai dengan harta yang dimiliki oleh setiap insan dan dirinya merasa cukup akan hartanya. Itu adalah tanda bahwa hartanya berberkah, Ustaz lah. Masya Allah. Semoga kita semua selalu diberikan harta yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang akan ulun sampaikan kepada pihak. Baik, yang pertama adalah kita sering dianjurkan untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali memberi nikmat kepada hamba-hambanya. Lalu apa kiranya hakikat syukur nikmat itu menurut pandangan agama Islam, Ustaz? Terima kasih. Kita coba untuk memberikan satu jawaban tentang apa sebenarnya hakikat syukur atas segala macam nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang beriman. Jadi syukur kita diperintah, cuman tinggal lagi apa itu yang dimaksud tadi. Syukur itu sebenarnya adalah merupakan ungkapan terima kasih lah dari kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur ya, terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ini berterima kasih kepada Allah. Cuman tinggal lagi bagaimana yang sebenarnya syukur tadi. Nah, syukur itu ada dari 3 arah sebenarnya. Itu apa? Iqrarun bil lisan, wa i'tiqadun bil jinan, wa amalun bil arkan. Masuk di sana. Yaitu pengakuan dengan lidah. Artinya apa pengakuan lidah? Lidah akan mengungkapkan ungkapan terima kasih. Lalu apa? Dia akan selalu memuji kepada Allah. Lalu akan mengatakan alhamdulillah. Segala apa yang ia dapatkan daripada nikmat ia syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah, itu melalui lisan sebenarnya. Kemudian ada juga yang melalui iqrarun bil jinan, pengakuan dengan hati. Bahwa dia mengakui di hatinya segala apapun yang diberikan Allah ini merupakan karunia, anugerah dari Allah, dia akan menggunakan, berniat menggunakan itu selalu dalam kebaikan. Berarti dia akan benar-benar bersyukur. Ya, dia akan menggunakan segala nikmat, apakah itu yang harta tadi, apakah itu kebaikan apapun juga,
untuk digunakan dengan berniat menggunakan untuk segala macam kebaikan. Berarti itu dia syukur dengan hati atau dengan batin, katakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah syukur itu ada lagi yang namanya wa amalun bil arkan. Yaitu penggunaan syukur tadi akan segala nikmat dengan seluruh anggota badan. Yang mungkin ini yang mungkin agak kurang yang agak berat mungkin mensyukurnya kalau tidak hati-hati. Dalam hal penggunaan segala apapun yang diberikan Allah, rezeki harta itu digunakan sesuai dengan ridha Allah, karena itulah yang namanya syukur dengan anggota badan. Isti'malu ni'amihi fi mahabbihi, artinya menggunakan segala nikmat pemberian Allah kepada jalan yang dicintai Allah, kepada yang diridai Allah Ta'ala. Apa saja itu? Apakah kita dianugerahi nikmat apa yang ada di dalam anggota badan kita? Kita diberi misalnya kesempatan, ada mata diciptakan Allah dapat melihat. Kemana kita menggunakan penglihatan tadi? Apakah kita memandangkan kepada yang diridai Allah, apakah ada yang dimurkai oleh Allah atau yang diharamkan oleh Allah? Tinggal kita lagi. Kita diberi nikmat pendengaran, telinga bisa mendengar. Kemana kita menggunakan pendengar? Apakah mendengarkan yang diridai Allah, apa yang dimurkai Allah? Nah, demikian juga yang berkaitan dengan materi, dengan uang. Mana kita menggunakan? Apakah yang diridai Allah apa tidak? Kalau kita berarti menjalankan kepada yang diridai Allah penggunaannya, insya Allah itu termasuk mensyukuri. Tapi ingat, apabila kita menggunakan kepada yang dimurkai Allah, berarti kita kufur dengan nikmat itu sendiri. Nah, ini mungkin agak harus kita berhati-hati. Karena itulah Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur dengan pemberianku, kata Allah, akan kutambah. Allah berjanji akan menambah. Tambah dengan rezekinya secara nominal mungkin bertambah, diberi Allah Ta'ala. Atau paling minimal ditambah dengan cara diberi balasan pahala yang berlipat ganda. Itu kalau kita bisa bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Tapi manakala kita sebaliknya daripada menggunakan hati di kemurkaan Allah, Allah akan mengancam. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu kufur dengan nikmatku, ingat kata Allah bahwasanya siksaku bersangatan pedih. Nah, di sini. Jadi cara hakikat syukur itu ada 3 tadi, lewat lidah selalu memuji Allah Ta'ala, hati selalu berniat baik menggunakan segala macam anugerah Allah yang disebut nikmat, harta dan sebagainya. Kemudian penggunaannya lagi mudah-mudahan selalu jalan Allah, itulah orang yang benar-benar bersyukur sebenarnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Berarti di dalam hakikat syukur itu ada 3 Ustaz lah. Iya. Mulai dari kita pengucapan lewat lisan, Iya. kemudian pengungkapan lewat hati, dan juga penggunaan secara badan kita. Iya. Masya Allah. Oke Ustaz, kemudian ada pertanyaan kedua Ustaz, apakah ada amalan yang bisa mendatangkan rezeki bagi hamba-hambanya yang beriman Ustaz? Terima kasih. Ya, sebenarnya rezeki secara umum adalah sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Hanya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang melata di muka bumi, Allah Ta'ala akan memberi rezekinya. Cuman bagi kita orang yang beriman, perlu juga mungkin mengetahui penyebab-penyebab, atau katakanlah dalam bahasa daerah kita itu amalan-amalan yang bisa mendatangkan rezeki. Mungkin secara banyak sebenarnya ini. Pertama, rezeki didatangkan Allah akan bisa bertambah dan berberkah apabila selalu disyukuri. Nah, ini satu. Lain syakartum tadi. Kalau kita selalu bersyukur, insya Allah akan ditambah Allah Ta'ala rezeki kita. Yang kedua, rezeki karena kita berusaha. Nah, dalam kehidupan kan kita memerlukan usaha yang disebut iktisab dalam bahasa agama. Kalau kita berusaha cari yang halal, insya Allah akan kita dapat. Asal kita karena Allah dalam kita berusaha tadi. Yang ketiga, rezeki itu bisa diperoleh dengan karena adanya kita berkeluarga. Artinya weisian memiliki anak cucu itu sebenarnya akhirnya adalah membawa rezeki sebenarnya, menambah rezeki kepada kita.
Karena kan Allah Ta'ala mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Kata Allah, janganlah kalian menodai atau membunuh anak cucu kamu karena sebab takut miskin. Jangan dibunuh anak. Nah, mungkin jahiliyah demikian rupanya. Allah Ta'ala melarang menodai ataupun katakanlah membunuh anak cucu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Kami akan memberi rezeki kepada mereka anak cucu kalian. Dan bahkan kepada kalian sendiri akan kami beri rezeki. Berarti karena anak cucu kita akan diberi rezeki. Nah, inna qatlahum kana khit'an kabir, bahwa karena membunuh mereka anak cucu itu adalah satu kesalahan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini memberikan pengertian kepada kita bahwa anak cucu adalah membawa peningkatan daripada rezeki itu sendiri. Kemudian juga ada juga yang keempat, mungkin rezeki karena kita bersedekah atau menapakahkan di jalan Allah. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran tentang orang yang menapakahkan hartanya akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk yang orang yang mengimpakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan memberikan rezeki yang melimpah ruah sebenarnya. Kalau kita senang, ya katakanlah bisa melakukan yang namanya nafkah kepada orang lain atau berimpak kepada orang lain. Juga tidak kalah pentingnya, rezeki itu bisa datang karena seorang hamba yang beriman itu karena dia menikah, karena dia berkeluarga. Karena Allah Ta'ala ada mengatakan demikian, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'u yughnihumullahu min fadlih. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Demikian saja. Kata Allah, wa ankihul ayyama minkum. Nikahkanlah, kawinkanlah mereka-mereka yang patut untuk berkawin, apakah laki-laki, perempuan. Kawinkan hanya di antara keluarga kita, anak cucu kita. Kawinkan kalau sampai umur. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Min ibadikum, daripada hamba-hamba kamu. Wa imaikum, dan budak-budak kamu. Kata Allah, iyakunu fuqara'a. Jika mereka itu dalam keadaan fakir ketika dinikahkan, ketika dikawinkan, yughnihumullahu min fadli. Allah akan mengayakan kepada mereka yang kawin tadi. Ini dengan adanya karunia Allah yang sangat besar. Wallahu wasi'un alim. Allah sangat luas pemberiannya. Nah, jadi karena orang menikah bisa saja meningkat rezekinya. Nah, itu juga. Termasuk juga yang berikutnya, yang penyebab orang dapat rezeki adalah karena dia banyak istighfar. Nah, banyak istighfar juga akan memudahkan minta ampun kepada Allah sering-sering setiap hari. Itu akan juga sebenarnya hakikatnya adalah memudahkan orang mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga rezeki karena dia takwa kepada Allah. Bahkan bisa karena takwa itu menyebabkan rezeki yang tidak terduga akan datang kepadanya karena orang takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan jalan keluar oleh Allah taala, dan wa yarzuqhu, dan akan Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak dikira-kira dan tidak disangka-sangka. Nah, karena apa? Karena dia takwa. Nah, termasuk juga yang ada dalam Quran itu adalah karena orang banyak melaksanakan salat, sembahyang, baik sembahyang wajib tambah sembahyang sunat. Dengan salat itu ternyata adalah sangat membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin diantara, belum lagi kalau menurut sunnah ya orang yang banyak baca salawat juga insya Allah akan banyak rezekinya. Mungkin ini saja jawaban. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Berarti penyebab turunnya rezeki yang berkah itu dimulai dari kita mencarinya juga, Ustaz. Cara kita mencarinya dengan cara yang halal, maka otomatis akan ditambah oleh Allah. Dan kemudian yang menjadi salah satu penyebab turunnya
rezeki adalah menikah setelah menikah dan mempunyai keturunan. Yeah. Terkadang kan orang mungkin masih mengkhawatirkan bagaimana jika suatu saat menikah, apakah harta kita nih akan berkurang atau bagaimana? Padahal malah dengan menikah akan meningkatnya Ada jalan rezeki keluar kita. dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penyampaian tausiah Ustadz hari ini dengan tema bagaimana harta kita bisa berkah di hari Ramadan. Dan ini tentunya tepat sekali. Bulan suci Ramadan merupakan momentum kita dalam berbuat ibadah, dalam menambah ibadah kita, dan berbagi rezeki, bersedekah juga akan menambah atau melipat gandakan pahala kita setelah. Masya Allah. Terima kasih para pemirsa SSTV yang menyaksikan tayangan Gemar Ramadan ini, dan dapat kita ambil bahwa harta yang berkah itu bukan hanya terletak pada jumlahnya, tetapi pada bagaimana kita berbagi dan memanfaatkannya untuk kebaikan bersama. Saya Muhammad Kamil Syabani bersama Ustadz Haji Muhammad Diyaudin LC dan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita bisa selalu disehatkan oleh Allah dan mendapat keberkahan. Saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh para pemirsa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.